peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat. DPR RI Puan Maharani mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di perusahaan BUMN, di mana tercatat masih banyak perusahaan BUMN yang merugi atau hanya mencatat keuntungan tipis. Presiden geram melihat banyak direksi dan komisaris BUMN meminta bonus atau tantiem, padahal perusahaan BUMN banyak yang mengalami kerugian. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, perintah bersih-bersih BUMN sangat selaras dengan semangat efisiensi dan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Puan berharap keuntungan perusahaan BUMN bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu DPR RI juga mendorong adanya reformasi BUMN, percepatan perbaikan tata kelola, serta menekan pemborosan keuangan. Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerataan pembangunan antar wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat, serta untuk kepentingan nasional. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Indonesia kembali memperkuat kerjasama hubungan bilateral dengan Kanada. Secara khusus, kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan yang dibalut dalam penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kunjungan resmi Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Pradeep Singh Sarai. Kunjungan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kanada, khususnya di bidang ekonomi dan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. Pertemuan ini berlangsung di tengah momentum bersejarah bagi hubungan kedua negara, yakni penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA yang ditandatangani September 2025 dan direncanakan efektif berjalan di tahun 2026 ini. Menko Erlangga menegaskan ICA-CEPA sendiri memberikan preferensi tarif yang luas bagi ekspor Indonesia ke pasar Kanada, serta membuka peluang ekspor bagi sektor seperti tekstil, produk olahan, dan lainnya. Selain itu, perjanjian ini juga memperluas ruang bagi barang dan jasa Kanada masuk ke pasar Indonesia dan bisa menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih transparan dan menguntungkan. Di selain komitmen Kanada untuk terus memperkuat kerjasama pembangunan dan pembangunan berkelanjutan secara strategis di tengah tantangan dan peluang ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Pemirsa, pemerintah kembali akan menyiapkan sejumlah insentif jelang Lebaran tahun 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong mobilitas dan daya beli masyarakat. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, paket kebijakan insentif tersebut mencakup diskon tarif transportasi, termasuk tiket pesawat, serta sejumlah insentif lainnya yang saat ini masih dalam tahap kajian. Sebelumnya pada Lebaran tahun 2025, pemerintah juga menggelontorkan diskon tarif tiket pesawat domestik yang turun hingga 14%. Hari Raya Lebaran ini, tadi kita diminta juga untuk mempersiapkan program, termasuk program-program yang akan dilaksanakan seperti biasa pada hari Raya Lebaran, program terkait dengan tiket, terkait dengan program. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi jelang Ramadan. Untuk menjaga pasokan dan distribusi, Kementerian dan Pemda perlu memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha. Jelang bulan suci Ramadan, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir mendorong tim pengendalian inflasi daerah di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi 3 tahun terakhir dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Pasalnya, lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.
Menurut Tomsi, untuk menjaga pasokan dan distribusi, kementerian dan lembaga teknis serta Pemda perlu memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha. 3 tahun baca, 3 tahun itu ke belakang. 24 Ramadan, 23 Ramadan, 22 Ramadan, cek 25 Ramadan. Di masing-masing kota kabupaten barang apa yang naik. Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, nggak akan bisa kita menanggulanginya. Tomsi berharap Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Penggeledahan ini merupakan langkah lanjutan dari penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak yang melibatkan pejabat di lingkungan KPP Madya, Jakarta Utara. Usai melakukan penggeledahan sekitar pukul 16.57, petugas KPK keluar melalui lobi Media Center dengan membawa sejumlah koper yang diduga berisi dokumen dan barang bukti elektronik. Langkah penggeledahan ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 9 Januari lalu di KPP Madya, Jakarta Utara. KPK menduga terdapat praktik suap dalam proses pemeriksaan dan penilaian pajak terhadap wajib pajak tertentu. Fokus penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak ini diduga kuat bertujuan untuk menelusuri jejak dokumen serta bukti-bukti tambahan yang memperkuat dugaan keterlibatan oknum pejabat lain maupun aliran dana dalam skandal pajak tersebut. Ya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Budi Prasetyo, penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jakarta Utara. Dari kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang dimaksud, di antaranya dokumen hingga uang. Diketahui KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak pada DJP Kementerian Keuangan. Penetapan tersangka ini buntut dari operasi tangkap tangan pada Jumat 8 Januari lalu. 5 orang tersangka tersebut yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askop Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin, dan staf PT Wanatiara Persada Edi Yulianto. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan suap pemeriksaan pajak, hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan dan juga di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP.